Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda yang bersio ayam terkait tentang percintaan di bulan Januari 2019. Seperti biasa, saya akan kocok kartu tarotnya dan kita sama-sama berdoa semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di bulan ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita sama-sama berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke. Dua bagian akan saya bagi dua bagian yang terkait 3 kartu masing-masing buat show ayam yang berpasangan dan yang lajang. Dan 3 kartu itu adalah yang past, current, future, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Begitu juga untuk yang percintaan lajang ya, atau yang single. Kita mulai yang berpasangan. Ini yang past, kemudian current, dan kita lihat yang future. Kemudian yang berikutnya asmara yang lajang, past, current, future. Oke, siap. Kita akan mulai yang pertama. Kok susah. 2 pedang. Di waktu lalu ada 2 pedang menggambarkan Anda dengan pasangan ingin berdua saja, ingin eksklusif, tidak mau diganggu karena ada banyak hal yang betul-betul ingin dilakukan secara private, secara khusus, pikiran-pikiran yang ingin tenang dan tidak ingin banyak orang mengetahui sedang apa sih, mau apa sih, mau kemana sih gitu ya. Jadi betul-betul ya mungkin orang mengatakannya seperti mengisolasi diri, tapi sebetulnya menjaga agar hubungan tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan utuh, tidak ada gangguan, tidak ada yang merusak kebahagiaan yang ada. Jadi ya 2 pedang di dada. Tidak ada yang boleh masuk, tidak boleh ada yang ikut campur, tidak boleh ada yang mengganggu dengan pikiran-pikiran atau statement-statementnya di luar dari batasan wilayah dari Anda yang berada dalam naungan shio ayam. Jadi ayam punya wewenang atas kehidupan cintanya dengan pasangan, gitu ya. Oke, yang berikutnya current time, saat ini as tongkat, elemen api terkait dengan semangat, gairah cinta, keinginan untuk bisa membahagiakan dan membuktikan bahwa apapun yang dilakukan tujuannya adalah mendapatkan perubahan, meningkatkan kualitas hubungan, mendapatkan sebuah prestasi yang dilakukan bersama-sama dengan orang yang disayangi. Dan ini seperti tangan dari langit memberikan tongkat, seperti memberikan kepercayaan kehidupan yang makin baik, yang makin meningkat dan makin berkualitas, dan merasakan subur makmurnya nuansa hati dalam liputan cinta ya. Diliputi cinta dan bahagia itu adalah sebuah perjuangan. Jadi kalau saat ini yang bilang, duh Mbak Endang malah saya lagi gak enak. Nah, obati hati Anda, berjuanglah untuk bisa menemukan cara bagaimana Anda dengan pasangan bisa baik lagi, rukun lagi, damai lagi, dan tentram ya. Oke, sekarang yang future, apa yang terlihat? 10 piala, bahagia bersama, sukacita. Kalau dimaknai ini adalah freedom of financial gitu ya. Jadi Anda dan pasangan sepertinya punya step atau langkah bagaimana mendapatkan target-target, mewujudkan rancangan kehidupan dan memenuhi segala hal yang bisa menjadi sebuah perubahan yang membahagiakan. Anda tidak lagi terbeban ini, tidak lagi terbeban itu, bahagia ke sana, bahagia ke sini bersama orang yang disayangi. Dan ini sebetulnya bagian dari perangkat perjuangan Anda berproses membangun sebuah hubungan yang diliputi dengan kebahagiaan dan cinta ya. Oke, Bluci, kenapa Bluci? Kucingnya lagi pada ikutan mau syuting, suaranya mau gantian ngomong. Iya, sini Bluci, sini. Sini.
blue cheese ini? Nggak mau, ya udah. Oke, asmara Pisces yang kok Pisces? Asmara kalau Pisces ikan, ini ayam. Asmara Anda yang bersio ayam, ini adalah pas ya, ini yang lajang, yang waktu lalu, dan ini yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Di waktu lalu Anda pernah mempunyai satu hubungan yang betul-betul membuat Anda merasa stabil, settle, emosi terjaga, dan bahagia. Tapi sepertinya itu menjadi sebuah cerita lalu ya. Anda pernah mengalaminya dan menjadikan kesan yang positif buat lajang yang tengah menjalani hubungan cinta, tapi itu sudah selesai ya. Sudah over. Everything it's over gitu ya. Jadi Anda tinggal berusaha untuk mengikhlaskan, melupakan, dan menyadari bahwa memang cinta yang Anda jalani tidak bisa disatukan. Mungkin perbedaan keyakinan, orang tua yang tidak memberi restu, berpisah tempat negara, berbeda tujuan jalan kehidupan gitu ya. Jadi akhirnya perpisahan itu adalah sebuah keputusan besar, sebuah perubahan, dan menjadi satu kesadaran buat Anda bahwa ternyata cinta tidak harus memiliki gitu ya. Dan ini juga yang mengubah mindset Anda bahwa ketika memulai sebuah hubungan harus jelas, harus tahu bagaimana langkah ke depannya, bagaimana visi misinya ya. Kita lihat yang saat ini. The Moon, ada satu kemurungan, ini bisa juga dikatakan seperti ada skandal. Diingatkan buat yang lajang, hindari menjalin hubungan dengan pacar orang ya, atau kekasih orang, pasangannya orang gitu ya. Jangan sampai jadi pil atau will orang lain ya. Karena selain itu juga akan mengganggu ketenangan dan kestabilan emosi Anda, karena selalu ketakutan, selalu cemas ketahuan, ini juga tidak sehat. Merupakan pelanggaran sosial ya, pelanggaran sosial, komitmen orang lain kita rusak, kita melompati pagar. Nah, tapi bisa jadi murung yang Anda alami ini sesuatu yang terulang lagi, dekat dengan seseorang tapi ternyata ada kendala yang tidak bisa diterabas, ada hambatan yang ternyata sangat prinsip yang tidak bisa dipaksakan. Dan lagi-lagi bisa juga ini adalah kesendirian yang makin terasa menggigit. Kadang Anda mulai merasa sendiri, mulai merasa lonely ya, feel lonely and alone gitu. Wah, ini bisa sentimental, yang diputar lagunya nanti malah yang melo-jelo. Jangan sampai Anda membuat suasana kesedihan yang membentuk kemurungan ya. Hindarkan hal itu. Lebih baik mencoba meluaskan hubungan Anda dengan aktif dalam berbagai aktivitas, dengan komunitas, dan juga sesering mungkin melakukan kegiatan yang membuat Anda bisa lupa tentang kesedihan yang terkait dengan cinta ya. Jadi lebih baik kisah sedih yang pernah ada harus segera tutup buku dan Anda move on. Anda benahi kehidupan Anda, perbaiki langkah-langkah hidup Anda, dan pastikan bahwa Anda ke depan punya peluang untuk bisa menemukan cinta sejati, berhak dicintai, benar-benar bisa berjalan dengan seseorang yang memiliki ikatan batin yang kuat ya. Oke, Pisces yang lajang yang berada dalam Pisces lagi ya. Gara-gara habis daily jadi ingat Pisces. Tadi sih nanyain terus. Ya, jadi yang bersio ayam, untuk yang bersio ayam, saya lihat future-nya, kita lihat bagaimana future-nya dari percintaan lajangnya sio ayam. The Fool masih mencoba menjajaki kehidupan sebagai lajang dengan kebahagiaan, me time lebih banyak, berpetualang, mencari pengalaman baru, mencari ilmu, menambah bobot kualitas diri. Dan ini seorang pangeran turun gunung ya, keluar dari istana mencari
ilmu, pengetahuan, pengalaman hidup yang menjadikan referensi untuk bisa siap menjalani sebuah cinta, menjalani sebuah komitmen. Dan semoga saja petualangan itu bukan petualang cinta, tapi petualangan dalam hidup untuk mendapatkan sebuah pengalaman yang punya makna, yang syarat makna, bahwa setiap orang dalam kehidupan pasti akan mengalami fluktuasi kehidupan. Dan dari situ Anda menyadari tidak perlu sedih berlarut-larut, tidak perlu terpuruk, tapi harus segera bangkit ya, dan membangun kehidupan yang lebih optimis lagi, seperti seorang pangeran yang melompat-lompat kecil, seperti bahagia menikmati perjalanan hidupnya walaupun dia tidak tahu ke depan ini bagaimana. Yang penting punya bekal hidup, bekal ilmu, dan petunjuk jalan dalam bentuk intuisi seperti seekor anjing yang melompat-lompat seperti arahan. Kalau kita memiliki ketajaman intuisi, kita seperti diarahkan oleh diri kita untuk melakukan hal-hal yang akan berjalan dengan positif, hal-hal yang akan menghindarkan kita dari sesuatu yang yang tidak diharapkan ya, sesuatu yang berbahaya terhindar, sesuatu yang menyakitkan terhindar gitu ya. Oke. Iya, Bluci, kenapa? Kamu mau mayong sini? Mau sini? Nanti aja ya. Oke, buat Anda yang bersio ayam, tadi sudah saya bacakan peruntungan sio ayamnya, baik yang berpasangan maupun yang lajang. Kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang cocok, ada yang kurang pas, jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, atau merasa nggak ada resonansi, ya udah geser aja. Nggak usah sampai ngebatin, pusing, kesel gitu ya. Tapi kalau ada yang baik dan merasa ada panduan, aminkan yang baik-baik, semoga terjadi dan mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan yang ingin konsultasi secara private dan berbayar ya, jadi saya harus jelaskan berbayar, soalnya ada yang kayak marah, ya udah saya konsultasinya sama Tuhan aja. Kan di sini dijelaskan konsultasi private berbayar ya. Nanti ditanyakan nomor rekeningnya berapa gitu, dan berapa jumlah yang harus ditransfer. Dan WhatsApp ke Mbak Tati di 0878 8500 1208. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda yang berada dalam naungan Sio Ayam. Saya Nantara pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.